Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati. Saya seorang mahasiswi dari semester 6A Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Nah teman-teman, izinkan saya untuk memaparkan tugas terkait RPPH untuk MK Micro Teaching dan dengan dosen pengampunya yakni Bunda Dini Nurferianti SPD MPD. Nah teman-teman, untuk RPPH yang saya buat kali ini yaitu tentang temanya lingkunganku dan subtemanya yaitu tanaman di sekitarku. Tema kali ini saya peruntukkan untuk usia 5-6 tahun atau kelompok B dengan alokasi waktunya sendiri yaitu kurang lebih 180 menit. Nah teman-teman, metode yang saya pakai kali ini yaitu deep learning dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak mampu mengamati dan mengenal bagian-bagian tanaman melalui pengalaman secara langsung. Yang kedua yaitu anak mampu mengungkapkan rasa ingin tahu mereka dengan cara bertanya dan bercerita. Selanjutnya yang ketiga yaitu anak mampu menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu anak mampu menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan konsep sederhana tentang lingkungan. Yang keempat yaitu anak mampu menghubungkan pengalaman sehari-hari mereka dengan konsep sederhana tentang tanaman. Lalu apa ya capaian pembelajarannya? Nah, capaian pembelajaran kali ini yaitu yang pertama dari nilai agama dan moral. Nah, anak-anak dapat mensyukuri ciptaan Tuhan dengan cara menjaga, merawat dengan baik. Selanjutnya dari sisi fisik motoriknya. Nah, anak-anak mampu mengembangkan koordinasi melalui kegiatan menanam. Nah, di sini dalam kegiatan menanam ini anak-anak bermain motorik halus seperti menanam biji atau menanam tanaman secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek kognitifnya. Nah, dari aspek kognitif ini, anak-anak mampu mengamati, mengelompokkan, dan mengenal hubungan sebab akibat. Nah, kayak mengamati kira-kira ini seperti apa ya jika ditanam, apakah kalau ditanam dan disiram dengan secara teratur dapat berkembang tanamannya atau tidak. Nah, lalu mengelompokkan ini tuh jenis tanaman apa, misalkan tanaman bunga mawar dan bunga melati. Nah, pasti berbeda. Selanjutnya anak-anak mengenal hubungan sebab akibat. Kira-kira jika tanamannya tidak disiram maka akan tumbuh atau tidak ya. Lalu jika disiram, selanjutnya mengenal hubungan sebab akibat. Jika tanaman secara rutin disiram atau dipupuk, maka tanaman akan bertumbuh. Dan sebaliknya, jika tanaman tidak dirawat dengan baik, tidak disiram secara teratur, itu dampaknya apa? Selanjutnya, dari aspek bahasanya, anak dapat mengungkapkan pendapat mereka lalu bertanya, "Ibu guru, ini bagaimana ya? Apakah ini kalau misalkan tidak disiram tanamannya akan layu? Apakah nanti kalau misalkan tidak disiram tanamannya tidak tumbuh? Atau sebaliknya?" Lalu dari sosial emosionalnya, di mana anak-anak itu dapat bekerja sama dengan baik dengan teman sebaya atau teman sekelasnya, lalu mereka dapat bekerja sama dalam kelompok yang kecil. Selanjutnya yaitu dari aspek seni. Nah, di mana anak-anak itu dapat menggambar bebas tentang tanaman yang disukai, misalnya, lalu mereka mewarnai tanaman tersebut. Nah, kita lanjut ke materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya yang pertama mengenal bagian-bagian dari tanaman, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, ini termasuk dalam bagian-bagian dari tanaman. Lalu, bagaimana cara merawat tanaman dan apa saja sih manfaat tanaman? Lalu, kira-kira media atau alat bahan yang kita pakai apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada tanaman kecil atau bibit. Yang kedua ada tanah dan pot. Yang ketiga ada air. Yang keempat ada gambar bagian tanaman-tanaman. Selanjutnya ada krayon atau kertas gambar.
Nah, setelah itu kita lanjut ke kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajaran ini atau kegiatan pembuka ini, yang pertama itu kurang lebih 30 menit itu sebagai kegiatan pembuka. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan pembelajarannya ya teman-teman. Yang pertama tentu ada kegiatan pembuka, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Di kegiatan pembuka ini, alokasi waktu kurang lebih 30 menit. Yang pertama, guru dapat menyapa dan berdoa bersama siswa. Selanjutnya ada ice breaking. Nah, boleh untuk menambahkan gerak dan lagu. Nah, kebetulan yang aku pilih tadi temanya tentang tanaman. Jadi aku pilih lagu tentang tadi tanaman, perkembangan tanaman. Itu apa saja bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu guru mengapresiasi. Guru bertanya, siapa yang punya tanaman di rumah? Kira-kira anak-anak akan jawab seperti apa ya? Nah, lalu dilanjutkan lagi, apa yang terjadi kalau tanaman tidak disiram? Dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini kurang lebih 120 menit. Nah, lalu kegiatan inti ini berbasisnya eksplorasi. Jadi basisnya ini eksplorasi. Nah, yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti kali ini waktunya lebih banyak lagi, yakni kurang lebih 120 menit. Nah, dalam kegiatan inti ini basisnya yaitu eksplorasi dan pengalaman langsung. Jadi anak-anak tadi yang sudah saya sebutkan, anak-anak dapat belajar pengalaman secara langsung bagaimana cara untuk menanam tumbuhan. Dari mulai atau bisa jadi bibit atau tanaman secara langsung yang sudah jadi itu ditanam. Selanjutnya yaitu ada observasi atau mengamati. Nah, anak-anak itu diajak untuk melihat tanaman secara langsung oleh ibu guru. Nah, untuk selanjutnya yaitu observasi atau mengamati. Anak-anak diajak untuk melihat tanaman secara langsung oleh ibu guru. Selanjutnya, anak-anak itu diajak untuk menyentuh dan memperhatikan bagian-bagian dari tanaman tersebut.